Ya kalau gitu saya tolong ya untuk menanggapi tentang tema pada pertemuan hari ini. Temanya yaitu ridho dan diridhoi sama Allah. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Sukri tadi, dari tata bahasanya, kemudian dari ayat-ayatnya, kemudian dari beberapa pendapat ulama, dan bagaimana contoh-contoh ridho dan bagaimana hidup itu diridhoi sama Allah. Saya ingin lihat dari perspektif itu, ridho jasadnya, ridho pikirannya, sama ridho hatinya. Ketika seseorang itu memandang tentunya seperti yang dijelaskan tadi, radhiyallahu anhu wa radu'an itu adalah prinsip hidup. Kalau saya memandangnya itu adalah prinsip hidup. Karena apa? Karena itu ada kebahagiaan seseorang ketika memang apa yang diridhoi sama Allah itu kita juga ridho. Mau bagaimana kita tidak ridho? Kalau kita ngakunya cinta sama Allah, atau kita diumpamakan cinta pada yang lain atau seseorang itu, orang itu mencintai sesuatu, memutuskan sesuatu hal. Ketika kita ajak jalan atau lain sebagainya, tentunya kita rela atau hati kita juga senang. Hati kita pasti gembira melihat apa yang disenangi oleh yang kita cintai itu tercapai. Apa yang disenangi dan apa yang disukai oleh yang kita cintai itu sudah terpuaskan. Begitulah seperti halnya kita itu ridho sama terhadap apa yang diridhoi Allah. Allah menginginkan demikian. Terkadang memang perspektif kita itu, loh ini buruk, tuh ini baik. Yang baik aja yang kita syukuri. Kemudian yang buruk ternyata kita sesali, kita kufuri. Ya itu kan agaknya kurang pas dengan kata ridho. Kalau orang itu dia menamakan orang yang ridho, sudah ngaku saya itu orang ridho kok, tapi pada saat gembira senang, tapi pas sudah kok gak senang. Itu kan agaknya kurang pas aja gitu namanya ridho. Tapi di situ sudah dijelaskan tadi, dalam artian senang ya tetap syukur, susah pun juga bersyukur. Jadi orang itu ada yang unik. Ketika saya membaca banyak hal, ada orang itu hidup senang, hidup susah itu syukur. Ketika senang syukur, dia tidak akan menambah apa istilahnya ya, rasa syukur dan rasa gembiranya seperti halnya ketika dia itu juga merasa susah. Ketika Ibnu Athaillah menjelaskan di Hikam itu gitu, apapun keadaanmu, apapun hal yang kudapatkan, itu tidak akan menambah rasa keimanan dan syukurku. Dalam artian dia akan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Bah itu dia susah, bah itu dia gembira. Karena dianya inginnya ridho. Nah, itu sudah pada artian apa kayak Nabi Ibrahim tadi ya, dibakar santai. Tetap ya Allah sudah tahu. Allah ketika saya dibakar ya saya mintanya sama Allah. Ketika ditawari malaikat tadi kemudian itu ya Allah sudah tahu gitu kan ya kan, seperti itu kan jiwa-jiwa yang memang tingkatannya sudah tinggi, dalam artian benar-benar apa ya istilahnya ya, itu tadi radhiyallahu anhu wa radu'an. Nah ridho jasad itu kayak gini, ketika ada seseorang pasien pemanya datang, mas saya ini tuh keluhannya gini, sama satunya yang datang lagi, saya itu alhamdulillah gitu, ternyata badan saya setelah ini itu tambah sehat. Nah, di situ dari kedua orang itu dapat kita tahu, dalam artian gini, ketika seseorang yang pada saat itu datang bersyukur, padahal dia tahu dirinya itu sakit ya, dirinya itu sedang terluka, tapi dia tetap memandang perspektif hal itu adalah hikmah dan hal itu adalah kebanggaan. Dalam artian ketika Allah memberikan sakit, ketika Allah memberikan hal ini pada saya, ini adalah sebuah jalan untuk menuju kepada kehidupannya lebih bahagia dan lebih baik. Itu perspektif orang itu seperti itu. Itu ridho jasadnya. Ketika jasadnya apa-apakan sama Allah itu oke. Atau kalau orang yang itu tadi sama juga keadaannya sakit dan sebagainya, tapi dia perspektifnya apa? Mengeluh dulu, kemudian aduh sakit dan sebagainya, menyalahkan sana sini pokoknya. Nah itu dalam artian
Kalau dia mengaku diri ridho itu kurang pas. Ngaku diri ridho tapi kok perilakunya gitu kan kurang pas. Nah, seperti itu. Itu ridho jasad. Dalam artian dilihat dari jasad. Ketika diapa-apakan sama Allah ya, dia akan tetap syukur. Kalau kita lihat itu gini, kadang aneh. Dalam artian gini, ketika ada umumnya kan gini, ketika ada suatu rezeki atau suatu hal baik kita alhamdulillah, ya kan. Kalau kita ada rasa musibah dan sebagainya kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya memang seperti itu aturannya. Tapi ada ulama dan beberapa ulama itu saya ketika membaca beberapa buku melihat cerita ulama itu asiknya gini. Saya ketika ada mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, saya tetap alhamdulillah. Tapi ketika saya mendapatkan sebuah keburukan, tetap saya alhamdulillah. Saya nggak innalillah. Kenapa? Karena sebuah keburukan itu belum tentu hal itu jadi keburukan bagi saya. Dalam artian gini, bisa jadi keburukan itu diadakan sama Allah untuk membersihkan diri saya. Sebuah hal yang kadang ketika dilihat secara kasar atau dilihat secara tampak gini ya kan orang itu aneh, sudah musibah dan sebagainya tetap aja alhamdulillah gitu. Kalau orang Jawa kan gini, jatuh semuanya. Alhamdulillah gak belai nemen-nemen gitu. Karena yang dilihat perspektifnya adalah selamatnya dirinya, bukan musibah yang dideritanya. Itu kalau orang Jawa itu kan dulu ngajari kita kan gitu. Alhamdulillah gores tangannya itu. Padahal kan kalau dilihat kita terluka ya, kita kan jatuh habisnya. Kan seperti itu. Nah, itu salah satu dari ridho jasad istilahnya. Kalau dari ridho pikiran, itu dari ridho perspektif tentunya. Dari ridho pemikiran kita dan motif kita. Melihat suatu hal, itu dilihat dari mananya. Sama-sama kita melihat di depan umpamanya itu adalah ada hujan deras. Dan kita perlu keluar untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan dan harus segera kita gunakan. Ternyata, kemudian kita gini, kita lihat hujan itu tergantung perspektif kita. Kalau kita ridho, perspektif yang kita gunakan ridho, ya kita tetap alhamdulillah dengan adanya hujan tetap ada. Berarti perjalanan saya menuju mendapatkan suatu hal itu di samping dirahmati dan diridhoi sama Allah. Dalam artian hujan itu rahmat Allah, kemudian dan lain sebagainya. Dengan hujan itu banyak hal-hal yang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah itu dianggapnya bahwasanya suatu hal yang dipandang di pikirannya itu adalah hal yang bagus. Dari apa yang diadakan sama Allah dianggap dia itu ini adalah kebaikan dan lebih baik bagi saya. Dan keburukan yang terjadi ya tetap dalam artian dia akan tetap memandang itu hal yang baik, itu hal yang baik bagi saya. Tapi beda kalau perspektifnya sudah tidak ridho tadi. Tahu-tahu waduh, kasih metui, wah kacau dan lain sebagainya. Waduh susah dan lain sebagainya. Ketemu apa yang tidak sukai, waduh susah hidup ini. Kok ketemu gini gitu ya kan? Tidak mendahulukan. Sebenarnya sudah dipersiapkan, sudah ada di dua pilihan. Hanya saja dominasi pikirannya hanya saja merujuk kepada motif yang kufur. Tapi kalau orang yang ridho ya motifnya syukur. Ya, kemudian ada ridho hati gitu ya. Dia dalam artian mantep, dalam artian di mana itu tadi. Dia gunakan prinsip radhiyallahu anhu wa radu'an. Konsep hidupnya itu menancap di dalam hatinya itu. Sehingga seberapa sulitnya dia. Ya. Kalau kita bicarakan gembira itu sudah pasti orang gembira itu akan alhamdulillah. Tapi kalau orang yang susah kok tetap alhamdulillah itu aneh. Tapi jarang juga ada yang seperti itu. Tapi kalau ada itu ya luar biasa berarti tingkatan hatinya. Ya kan? Kayak Nabi Ayub tuh gini. Bagaimana susahnya penyakit yang diderita Nabi Ayub? Bagaimana sampai berubah wujud dia? Betul itu penyakitnya. Sampai ulatnya itu jatuh, diambil, ditaruh lagi di tangannya. Supaya apa ulat ini bisa makan, tetap bisa makan kulit saya. Tapi dengan kesabarannya luar biasa itu patut diakui dalam artian Nabi Ayub tetap inginnya itu hidupnya itu ridho. Minta kesembuhan dan mintanya ketabahan, mintanya kekuatan dalam untuk supaya bisa menjalankan apa yang diderita dan apa yang dialami ini. Ketika Rasulullah itu kan dulu ditanya sahabat,
Rasulullah ini loh perjuangannya ini kok susah itu, kok nggak merdeka-merdeka, dalam artian kok nggak menang-menang, ini orang-orangnya masih banyak yang kafir, masih banyak yang seperti ini, bagaimana, mohon sama Allah lah untuk mempermudah perjuangan kita. Rasulullah bangkit, wajahnya agak kemerahan, loh ya jangan gitu, Anda tahu nabi-nabi dahulu bagaimana perjuangan mereka, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dikubur kemudian dinyes sama besi, ada yang digergaji sampai putus, ada yang sedemikian rupa penderitaannya. Tapi yang mereka minta apa? Ya Allah, tabahkan hati ini. Ya Allah, kuatkan hati ini. Kuatkan diri ini untuk sampai bisa menuntaskan tugas dari jenengan. Luar biasa itu kalau seperti itu. Ketika Anda dilanda sebagian rupa pun cobaan, Anda bilang menyatakan diri, ya Allah, kuatkan diri ini. Kuatkan diri untuk bisa mencapai dan bisa tetap konsisten ridho terhadap apa yang jenengan tentukan. Luar biasa sudah berarti. Seperti yang dijelaskan Pak Sugita, sudah tingkatannya itu tinggi sudah. Ya, seperti itu yang bisa saya tanggapi di pertemuan hari ini, dan tentunya yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.